Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga penuh dengan sukacita dan selalu semangat diam di rumah saja. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beberapa hari yang lalu saya melontarkan sebuah story Instagram mengenai apa sih yang ingin kalian ketahui tentang panggilan, tentang cara hidup secara khusus, dan berbagai hal. Itu teman-teman lihat di story Instagram saya. Setelah bertemu dan melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan, pada kesempatan ini saya mau sedikit berbagi cerita tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, mau menjawab apa saja yang kiranya menjadi kegelisahan teman-teman. Untuk pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Frater Iwan Karwayu, adalah salah satu calon imam Keuskupan Denpasar. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Serita Peret di Maumere. Dan pada saat pengambilan video ini, saya sedang work from home. Saya sedang ada di rumah untuk karantina agar tidak terjangkit virus corona. Oke, baik teman-teman, kita mulai dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari yang diberikan oleh teman-teman di Instagram saya @iwankarwayu. Oke, yang pertama hanya mengatakan halo dan saya akan balas halo juga. Ini pertanyaannya, kapan persisnya Frater terpanggil jadi imam? Oke, bicara tentang panggilan berarti itu bicara tentang perjalanan hidup. Saya berproses sejak masuk SMP, sehingga dari saat itu saya masuk seminari dan saya mulai menemukan Tuhan. Saya mulai merasakan dan menggali apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan kenapa saya harus sampai berada di rumah pembinaan tersebut. Sehingga pertanyaannya kapan persis merasa terpanggil, bukan mau sombong ya, tapi harusnya itu panggilan itu hadir saat masih sejak kecil, saat berada di dalam rumah. Kebetulan keluarga lumayan aktif dalam kegiatan menggereja, sehingga saya pikir kehidupan para imam itu juga tidak terlalu asing dalam kehidupan keluarga kami. Itu sih, nanti penjelasan berikutnya akan lebih panjang lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan, masuk seminari sejak kapan, Frater? Tadi masuk seminarinya itu dari SMP kelas 1, dari seminari menengah. Kebetulan SMP kelas 1 itu saya berumur 12 tahun. Jadi teman-teman, saya merantau, saya tinggal di Kupang, orang tua tinggal di Kupang, dan saya diantar oleh bapak untuk masuk seminari di Seminari Menengah Roh Kudus Tukel di Bali. Itu saat berumur 12 tahun. Dan di sana, for your information, saya nggak punya keluarga di Bali, dan orang-orang di sekitar saya jadikan keluarga. Maklum, anak rantau. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang dibuat di seminari, Frat? Oke, kegiatan yang dilakukan di seminari itu secara umum yaitu mengutamakan pendidikan, mengutamakan kerohanian juga. Selain itu juga ada beberapa pilar-pilar seminari yang biasanya kami tekankan. Kegiatannya kami, kalau sekarang kegiatan di seminari tinggi itu bangun paginya kami jam 4:30 pagi. 4:30 pagi, jam 5 kami mulai dengan ibadat pagi. Setelah ibadat pagi kami misa perayaan Ekaristi bersama. Setelah perayaan Ekaristi dilanjut dengan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kami cus untuk pergi kuliah.
kami kuliahnya di STF Kaladelero. Setelah pulang kuliah, kami lanjutkan dengan santap siang bersama jam 12:30. Setelah 12:30, setelah itu kami istirahat, siesta. Setelah siesta, kami bangun dan ada yang lanjut ke kampus, ada yang opera, ada yang kerja, ada yang olahraga. Setelah itu kami membereskan badan kami mandi. Setelah mandi, kami silensium. Silensium itu kami harus diam untuk merenungkan dan mendengar sabda Tuhan yang ada dalam hati kita lewat refleksi-refleksi dan bacaan-bacaan pribadi. Setelah itu, kami makan malam. Makan malamnya biasanya itu jam 7. Ada hari-hari tertentu kami melakukan doa bersama, doa sore bersama. Biasanya dilakukan jam 6:30. Jam 7 kami makan. Setelah makan, kami lanjutkan dengan rekreasi bersama. Setelah rekreasi bersama, jam 9 malam atau jam 21, kami lanjutkan dengan waktu untuk belajar. Setelah belajar, selesai sampai jam 22, jam 10, dan jam 11 kurang 30, setengah 11, kami istirahat malam. Itu kegiatan yang kami lakukan di seminari. Kegiatan ini hampir sama waktu di seminari menengah, SMP, SMA, dan saat saya sedang berkuliah menjadi seorang frater di seminari tinggi. Kegiatannya hampir sama sehingga tidak terlalu menjadi masalah untuk dipilih mana yang enakan. Karena rata-rata kegiatannya tujuannya sama, yaitu pengolahan hidup yang lebih baik. Pertanyaan berikut. Frater, biasanya bentuk panggilan yang Tuhan berikan seperti apa sih? Sebagai seorang terbaptis, kita mendapatkan panggilan dari Tuhan masing-masing. Tidak bisa disamakan punya saya ini dan punya teman-teman yang itu. Tidak bisa kita samakan, saya harus jadi seperti teman dan teman-teman lain harus jadi seperti saya. Mungkin kita hanya mau mencoba, tapi sebenarnya jenis panggilannya kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana kita mau merefleksikan dan menekuni segala panggilan tersebut. Hidup membiara ataupun hidup berkeluarga itu adalah sebuah panggilan kudus. Sehingga teman-teman dengan segala bakat, segala minat, berkat yang Tuhan berikan, kita harus temukan itu. Harus jadikan itu sebagai alat untuk kita syukuri. Jenis panggilannya seperti itu sih. Itu panggilan sebenarnya, panggilan itu menurut saya ya, mau jadi imam, mau hidup berkeluarga, atau mau jadi suster, pada dasarnya sama. Dasarnya apa? Yaitu kita hidup seturut ajaran dari Allah, ajaran cinta kasih. Bagaimana teman-teman menghidupi cinta kasih, itu bentuk panggilan Allah. Karena kasih adalah yang diberikan oleh ajaran yang diberikan Yesus sendiri. Maaf, agak kandungan salah sedikit. Berikutnya, oh ini panggilan tuh apa ya, frater? Panggilan itu adalah suara dari Allah sendiri. Bagaimana kita semua dipanggil oleh Allah? Bagaimana kita menemukan itu? Lewat bakat, lewat minat. Dan satu hal yang penting, kita tidak bisa ego dalam diri kita sendiri. Kita harus satukan semuanya itu bersama Tuhan. Ini ada yang menarik. Kalau ada yang komen, frater dekat dengan cewek atau terlalu main FB, TikTok, Instagram, bagaimana tanggapannya? Harusnya tanggapan itu harus dilihat sebagai sebuah hal yang positif. Satu hal yang menarik bahwa mereka itu memperhatikan kita dan berarti kita dikasihi oleh umat. Sehingga kita harus lihat sejauh mana kita membangun relasi, baik itu terhadap perempuan, justru bagaimana kita membangun relasi lewat dunia maya, bagaimana terutama lewat Facebook, TikTok, dan Instagram.
boleh nggak frater berkenalan dengan cewek atau bermain media sosial ini? Boleh, asalkan itu semua demi kepentingan Allah. Sehingga kalau ditanya, kalau ada yang komen frater dekat dengan cewek atau terlalu main FB, TikTok, Instagram, gimana? Saya berterima kasih untuk komen tersebut pastinya, dan itu jadi sebuah refleksi juga bagaimana saya harus menempatkan diri. Apakah saya sudah berada pada porsi yang tepat atau tidak? Itu. Kemudian suka dukanya jadi calon imam apaan sih Ter? Nah, suka dan duka, sukanya saya bahwa bagaimana pelayanan yang saya berikan atau orang-orang berikan, para imam, biarawan-biarawati itu berikan dapat diterima baik, terutama memiliki nilai positif bagi umat. Itu hal yang sangat menyenangkan. Walaupun kita harus susah, kita harus berusaha, tapi kalau diterima baik oleh masyarakat, itu terutama umat, lingkungan sekitar, itu satu hal yang menjadi sebuah kebahagiaan. Itu pengalaman saya pribadi sih, tapi kalau ada yang sama, sepertinya begitu. Selain itu dukanya, sepertinya semuanya suka sih. Kadang-kadang duka itu hanya sejenak saja, hanya hal manusiawi. Karena bagaimana cara kita menempatkan diri. Karena menjadi imam, biarawan-biarawati itu pilihan hidup. Kita sudah tahu, oh saya nih mau jadi ini, konsekuensinya ini, dan kita nih lagi berproses. Jadi imam, biarawan-biarawati, jadi suster, pastor, bruder itu nggak sekali jadi, berproses. Seperti saya ceritakan bahwa saya masuk dalam proses ini sejak umur 12 tahun saat saya masih SMP kelas 1, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan teologi. Itu dia. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ini, yuk, gimana tipsnya supaya kita tahu panggilan kita? Bagaimana cara kita menemukan panggilan kita? Pertama, harus temukan itu dalam hati. Mungkin kita harus ambil waktu tenang dalam hati, dalam kehidupan kita, supaya kita juga bisa merefleksikan, oh ya, saya pagi itu buat ini. Saya malam buat ini, saya kuliahnya gini, sekolahnya begini. Sehingga kita bisa tahu, oh, apakah ini bagian dari panggilan Tuhan atau tidak. Sehingga kalau tips saya, panggilan terutama tentang saya secara pribadi, panggilan yang sudah muncul itu sudah mulai ada itu dari sejak kecil. Tapi bagaimana pengalaman saya meningkatkan panggilan itu, kekuatan daya pikir itu menjadi hal yang penting. Saya ingat waktu kelas 2 SMA, saya lumayan drop dalam panggilan, tapi saya selalu disemangati oleh orang-orang di sekitar saya. Disemangati bukan berarti didesak untuk menjadi imam, bukan, berarti mereka memberi dukungan bahwa pilihan ada di tanganmu. Kalau mau pilih ini, konsekuensinya ini, jalannya begini. Kalau mau pilih ini, konsekuensinya ini, jalannya begini. Saat kelas 2 SMA, saya masih ingat setiap tidur malam, sebelum tidur malam, saya tidur, saya peramkan mata, dan setiap malam saya berkata dalam hati sampai terlelap, katanya ini, I want to be a priest. I want to be a priest. I want to be a priest. Itu selalu saya tanamkan dalam diri saya, sehingga bagaimanapun saya berusaha menemukan, dan saat saya susah, saya senang, saya ingat kembali bahwa I want to be a priest itu bukan saat kamu senang saja, tapi saat kamu susah, itu juga bagian dari panggilan. Sama juga seperti kehidupan berkeluarga, tidak selalu hal-hal yang senang-senang saja, tapi ada hal yang dalam rumah tangga yang perlu diskusikan, perlu suara besar sedikit, tapi itu bagian dari romantisme panggilan saya sebagai calon imam dan panggilan orang-orang dalam hidup berkeluarga. Semoga terjawab ya pertanyaannya.
Kalau kapan persisnya tadi udah. Nih, siapa yang menginspirasi Frater dalam panggilan ini? Menginspirasi. Bapak Mama sih sepertinya. Iya, Bapak Mama yang selalu menginspirasi saya. Bahwa mereka itu memberi kebebasan kepada kami anak-anak untuk menjalankan apa saja yang kami mau. Yang penting satu hal, harus bertanggung jawab atas pilihan yang kita mau. Sehingga inspirasi saya selalu dari orang tua. Kemudian untuk inspirasi sendiri, jadi tokoh sentral dari imam itu, walaupun saya belum pernah ketemu, walaupun saya nggak ketemu dia, orang Kudus, salah satu orang Kudus yang menjadi inspirasi saya itu Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Saya lihat bagaimana dari cerita kisah-kisah yang saya baca, bagaimana dia bergulat dalam iman, berusaha, dalam kesederhanaannya dia berusaha menjadi imam. Itu kiranya menjadi titik dasar bagi saya. Jadi imam itu bukan berarti kita harus pintar sekali, intinya satu, kita mau melayani. Itu kiranya menjadi refleksi dalam dari saya tentang Yohanes Maria Vianney. Itu teman-teman. Lumayan banyak ya pertanyaannya. Berikutnya. Ini mana sih? Oh ya. Untuk teman-teman semua, banyak yang minta tentang cerita panggilan saya. Untuk ceritanya bahwa sekarang saya sedang menempuh pendidikan di tingkat teologi. Tingkat teologi itu saya sudah menyelesaikan tahun orientasi pastoral. Kemarin saya berpastoral 2 tahun di Paroki Hati Kudus Yesus Palasari di Bali. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan teologi. Kemudian ini ada pertanyaan yang lumayan ditahan-tahan. Kapan nih tabisanya? Tabisanya itu dengar kabar aja ya. Nanti undangannya menyusul. Kalau ada undangan, kalau nggak diundang berarti langsung hadir aja. Itu teman-teman, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan di Instagram saya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau teman-teman butuh informasi cerita yang lebih dalam atau mau kontak langsung saya, bisa di Instagram saya @iwankarwayu. Semoga refleksi panggilan teman-teman juga semakin baik. Teman-teman bisa menemukan panggilan teman-teman. Teman-teman bisa bersukacita atas pilihan teman-teman. Jangan takut karena Tuhan ada bersama. Jangan takut karena orang-orang di sekitar kita mendukung dengan caranya masing-masing. Saya anak tunggal laki-laki sendiri, adik saya 2 cewek, tapi sampai sekarang mereka sangat mendukung semuanya, dan mari kita tetap kuat dalam panggilan hidup kita masing-masing. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.